Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Perkenalkan, nama saya Robert Sandito dengan NIM 232202. Eh, Kali ini saya akan mempresentasikan hasil proyek saya yang dimana dengan studi kasus eh, catatan tabungan, eh, yang dimana backend itu menggunakan Laravel, dan untuk UI-nya atau interface-nya itu menggunakan Flutter. Berikut penjelasan dari proyek saya. Oke, baik. Yang pertama kita akan membahas dari sisi backend-nya. Oke, pada proyek saya itu mempunyai dua tabel dari sisi backend-nya. Yang pertama itu adalah tabel user. Kemudian yang kedua itu tabel tabungan. Oke, baik, kita akan bahas dari tabel usernya. Oke, ini adalah file migration-nya. Nah, dalam file migration user itu terdapat beberapa kolom. Yang pertama ID, name, email, serta email verifikasi password, remember token, dan timestamp-nya. Oke, tapi pada proyek saya ini saya akan menggunakan kolom dari tabel user itu tidak semuanya, melainkan yang saya gunakan itu cuma name, email, serta passwordnya. Nah, kemudian tabel user ini akan berelasi dengan tabel tabungan. Berikut adalah tabel tabungan atau file migration tabungan. Nah, pada file migration tabungan atau tabel tabungan ini ada beberapa field atau kolom. Yang pertama itu ID, user ID, jumlah awal, transaksi, jumlah keterangan, tanggal, dan timestamp-nya. Nah, di sini ada user ID. Kenapa user ID ada di sini? Itu karena tabel user ID dan tabel tabungan itu saling berelasi. Yang dimana user ID ini merupakan kolom atau field dari primary key milik user, milik tabel user. Oke, baik. Kemudian kita bahas mengenai modelsnya. Nah, di sini models merupakan tempat untuk mengelola database yang dari migration sini. Nah, di sini itu ada field label. Nah, field label itu maksudnya apa? Nah, field label itu merupakan perintah yang dimana itu kolomnya itu akan ditampilkan. Dan nanti yang ditampil itu di apa namanya? Di Flutter itu ada name, email, dan password. Kemudian hidden. Nah, hidden ini dari bahasa saja itu tersembunyi. Nah, ini yang berada di belakang layar, seperti password dan remember token. Nanti remember token itu akan digunakan pada saat kita ingin mengecek endpoint-nya. Oke. Kemudian ada juga model tabungan. Nah, pada model tabungan ini di sini ada tertulis protect field label. Nah, protect field label ini maksudnya dari migration tabungan itu ada banyak kolom. Nah, tapi kita bisa memfilternya dengan cara kita menggunakan field label. Field label itu digunakan untuk menentukan kolom mana yang digunakan, seperti ini user ID, jumlah awal, transaksi, jumlah keterangan, tanggal. Nah, sehingga kolom yang tidak tercantum pada array field label ini itu tidak bisa digunakan. Kemudian di sini adalah relasinya. Nah, di sini keterangan relasinya bahwa user itu belongs to user class. Itu maksudnya bahwa satu tabungan itu dimiliki oleh satu pengguna. Begitu sebaliknya, satu pengguna itu hanya memiliki satu tabungan. Begitu. Kemudian kita akan bahas di sininya, di route API. Nah, pada route ini kita menambahkan file yang dimana filenya ini bernama api.php. Nah, di sini isi dari api.php itu merupakan route atau endpoint yang dituliskan. Di sini ada beberapa route. Yang pertama itu route post /register out controller class register. Nah, ini maksudnya route itu dengan menggunakan metode post pada saat kita melakukan register itu akan dikirim ke out controller class dan dengan class register. Kemudian begitu selanjutnya di route post ada login. Nah, out controller ini merupakan nama file dari controller, autentikasi controller, login. Kemudian di sini ada protect cloud. Maksudnya protect cloud itu kayak di sini ada middleware. Middleware itu digunakan sebagai security yang dimana itu menggunakan suatu acuan dari Saktum atau izin. Nah, jika kita memenuhi syarat dari middleware-nya, kita bisa dapat menjalankan route yang di dalam middleware itu, seperti route post logout. Kemudian ada route get tabungan. Nah, route get tabungan ini itu difungsikan untuk menampilkan data dari tabungan. Nah, nanti akan kita bahas di controller. Yang pertama kita bahas dulu di sini route-nya atau route-nya. Kalau ada route post itu tabungan tambah. Nah, kenapa menggunakan post? Karena nilai yang kita masukkan dalam form itu sifatnya rahasia. Karena kalau kita menggunakan get, kemungkinan data yang kita masukkan di form itu akan terlihat di URL atau di URL akan nampak inputan yang kita masukkan. Itu makanya kita menggunakan post. Saya menggunakan post itu supaya lebih datanya tidak kelihatan atau privasi. Nah, di sini ada class store. Nanti class store ini itu kelas yang dimana melakukan fungsinya seperti tabungan itu tambah data. Kemudian di sini juga ada post kurang. Oke, gitu, kurang lebih seperti begitu. Kemudian kita akan masuk pada bagian kontrolernya. Nah, setelah saya menjelaskan tadi tentang controller dan register, itu kan sini ada
out controller. Nah, jadi nanti route post endpoint register itu akan mengarahkan ke out controller dengan kelas register. Oke, kita mengarahkan. Nah, kelas register yang saya maksudkan itu seperti ini. Fungsi register. Baik, saya akan bahas pada bagian out controllernya, pada folder controller. Oke. Controller ini merupakan tempat atau logiknya bekerja. Baik, yang pertama itu ada register. Nah, oke, baik. Sini pertama out controller. Sebelumnya saya minta maaf, register itu bukan kelasnya, melainkan fungsi dari kelas out controller. Oke, kita akan bahas. Yang pertama itu dari register. Fungsi dari register itu adalah merupakan logik pada saat kita melakukan registrasi. Oke, saya akan bahasnya. Yang pertama di sini ada public function register dengan parameter request. Nah, maksudnya parameter request ini itu dia akan yang menerima inputan dari from register. Nah, kemudian setelah masuk itu akan diterima dan akan divalidasi. Nah, variabel validator ini itu fungsinya untuk menyimpan semua aturan seperti ini. Variabel validator make request all, maksudnya validasi semua requestnya seperti name dengan aturan required dan harus string, maksimal kalimat katanya itu 255, email required wajib itu string, dia harus format email, kemudian maksimal 22 dan dia harus unique. Kemudian ada password. Nah, password itu wajib juga dan dia string dengan minimal karakter itu 6. Kemudian setelah divalidasi disimpan dalam variabel validator. Kemudian di sini ada pengkondisian. Nah, jika file validator yang ini itu dia fails atau tidak benar, itu akan eksekusi ini. Nah, pengkondisian if itu nilainya true. Jadi kalau seandainya validator itu fails atau tidak sesuai dengan validasinya, itu akan mengeksekusi yang ini, mengembalikan pesan respon JSON sukses dan false itu akan mengirimkan pesan error 422. Setelah melewati pengkondisian if, kemudian jika sesuai dengan aturan if-nya itu, maka akan lanjut di sini. Dia akan lanjut. Kemudian user create itu fungsinya untuk membuat user baru atau bisa dibilang data baru dengan inputan nama, email serta passwordnya. Dan sini ada kata hash make request password, artinya buat menjadi hash itu password yang dimasukkan dari form inputan yang diterima oleh request begitu. Kemudian token user. Oke, baik. Kemudian pada baris dollar token atau variable token sama dengan user create token, out token, plain text token. Maksudnya ini adalah buat token di out token dengan plain text token simpan pada variabel token yang ini. Oke, kemudian akan mengembalikan setelah itu setelah selesai semua yang di atas, mulai dari validasinya, itu akan mengembalikan respon dalam bentuk JSON seperti sukses true, message-nya itu register berhasil, access tokennya itu token dari sini dibuat token. Nah, ini nanti token itu nanti kita buat seperti yang saya bilang, nanti kita gunakan di seperti aplikasi atau tools Postman untuk memeriksa endpoint-nya. Kemudian access token type bearer, kemudian user. Kemudian di sini ada function login, yang dimana dalam fungsi login ini ada parameter request. Seperti yang saya jelaskan di atas sebelumnya, request ini akan menerima inputan dari from login. Kemudian setelah itu inputannya ditangkap dan ditaruh ke dalam variable request. Kemudian request akan divalidasi dengan perintah validate. Yang divalidasi itu adalah emailnya. Di sini required, maksudnya emailnya ini wajib diisi, formatnya itu harus email. Kemudian password itu wajib. Kemudian user where email request email face. Di sini dia bilang cari user dengan email sesuai dengan request emailnya yang pertama. Kemudian di sini ada masuk ke pengkondisian. Dan di sini dia bilang jika bukan user atau bukan hash yang dicek dari request passwordnya dan user password, itu akan mengembalikan pesan respon dalam bentuk JSON itu sukses ketika false message itu pesannya kredensial salah dan menampilkan pesan error 401. Kemudian di sini ada seperti yang di atas, membuat token nanti dibuat dan nanti akan dipakai pada saat ingin melakukan Postman. Kemudian akan ada data itu akan dikembalikan dalam bentuk JSON dengan key-nya itu sukses, itu harus true, pesannya itu harus login berhasil. Kemudian akses tokennya itu harus token type bearer dan user. Kemudian pada controller logout itu lebih gampang, yang dimana request diterima jika request user
lakukan access token delete, maka kembalikan respon user sukses to message dan logout berhasil. Ingat punya sumpah. Oke baik, kali ini saya sedang masuk di bagian database-nya. Nah, pada database ini saya memberikan nama DBS tabungan. Nah, pada DBS tabungan ini terdapat tabel yang penting. Itu yang pertama user, yang dimana user ini sebagai tabel untuk menyimpan data dari pengguna seperti ID, nama, email, serta passwordnya yang sudah terhash. Kemudian ada tabel tabungan. Nah, tabel tabungan sini itu sebagai tempat untuk menyimpan data baik itu ID, user ID, jumlah awal transaksi, jumlah keterangan serta tanggal. Oke. Kemudian berikut. Oke baik, kemudian yang kedua itu kita masuk pada proses dan login register. Proses login. Nah, pada halaman login screen itu dan register, aplikasi itu mengirimkan data input pengguna seperti nama, email, serta password. Nah, kemudian pada perintah final response await post itu merupakan ketika server mengembalikan status 200 atau 201, itu data sukses, data token dan nama pengguna langsung disimpan ke share preference ini menggunakan perintah await local storage set string token data access dan juga await local storage set string username data username. Kemudian pindah halaman itu menggunakan navigator push replacement atau push remove until agar berhasil masuk halaman login atau register diajukan, sehingga jika user menekan tombol back mereka tidak akan kembali ke menu login. Baik, kemudian pada pembuatan tampilan riwayat itu ada list view builder. Nah, list view builder yang pada UI on screen itu daftar riwayatnya itu transaksi ditampilkan menggunakan list view builder, yang dimana komponen ini sangat diefisiensikan bareng hanya merender baris yang terlihat di layar seperti ball is masuk sambungan item, yang sebelah sini ball is masuk sambungan item transaksi masuk, yang dimana logika warna dan ikon kode ini itu membedakan tampilan secara visual berdasarkan jenis target, jenis transaksi. Jika jenisnya itu masuk, ya ikon akan mengarah ke bawah, dan jika benar ikon akan mengarah ke atas. Dan jika ya seperti itu. Oke. Baik, untuk mengkoneksinya dengan Laravel itu saya lewat pushback.yaml dengan perintah ini. Dengan perintah ini saya dapat mengkoneksikan Laravel dengan filternya. Oke, baik, kali ini saya akan mendemo aplikasi yang saya buat untuk proyek saya. Proyek yang saya buat itu semacam kayak manajemen tabungan. Nah, di sini mengatur keuangan tabungan. Misal pada saat kita ingin menabung, kita tidak perlu lagi menulis di kertas atau mencatat di mana di laptop. Kita cukup tuliskan di sini nilai yang kita tabung, kemudian penghasilan dari mana. Nah, tapi sebelum kita masuk ke login, karena kita belum punya akun, kita daftar di sini. Nah, di sini kita masukkan nama, misal Robertus. Nanti dengan email, misal email ini harus sesuai dengan format email. Tapi kalau tidak mengikuti format email, dia akan menyampaikan pesan kesalahan, misal seperti Robert. Nah, kemudian passwordnya itu 23 23 22 02 Robertus. Ini Robertus 23 22 22. Oke. Nah, sini gagal. Ada email field must be valid email address. Nah, itu karena kita tidak mengikuti format email pada umumnya. Misal kita mengikuti format email robert@gmail.com. Oke. Dengan passwordnya 23 22 02. Daftar. Oh, sorry, kalau sini emailnya sudah ada, berarti kita tambah sini Robert, terus karena email Robert tadi sudah ada, maka kita daftar robertus@gmail.com. Nah, kita sudah masuk. Kemudian di sini saldo awalnya kita kan 0. Misal kita menambahkan uang yang kita tabung. Misal kita tabung 20.000. Ini hasil kerja. Tabung. Nah, di sini langsung statusnya muncul 20.000 total saldo Anda. Misal kita ingin tambah lagi 10.000. Oke, dikasih ortu kita tek. Nah, di sini bertambah lagi pada 30.000. Nah, misal kita ada melakukan kayak semacam kebutuhan mendadak, nah kita kurang. Oke, sini misalnya kita kurang 15.000 untuk biaya keperluan kampus seperti print. Nah, di sini 15.000, terus
ke apa namanya keperluan keperluan tugas kampus, tugas kuliah. Nah, kita tap. Nah, di sini akan punya lewat transaksi keperluan tugas kampus kuliah pengeluaran. Jadi saldonya itu berkurang 15.000, sehingga total saldo yang kita punya itu 15.000. Nah, di sini kalau kita mau keluar, misal kita mau keluar, tag. Nah, terus kita coba ingin masuk lagi. Misal lagi nanti Robertus at gmail.com dengan password itu 232222 login. Nah, gitu. Sekian demo dari produk saya. Baik, sekian hasil dari presentasi project saya yang dengan studi kasus catatan tabungan. Apabila ada kesalahan atau ada yang kurang dari penjelasan saya yang kurang, mohon dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.